mana telah memberikan kita semua nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman Islam, sehat wal afiah dan juga kesempatan, sehingga di siang yang teduh ini Allah takdirkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat kita dan ibadah-ibadah yang lain pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat, dan semoga terimpah pula kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah kami mewakili DKM Majelis Hijrah PTPP untuk menyampaikan beberapa pengumuman pada kesempatan Jumat ini, yakni tanggal 8 Desember 2023. Pengumuman yang pertama yakni mengenai posisi keuangan masjid. Saldo pekan lalu sejumlah Rp252.847.000. Pemasukan kotak amal pada minggu lalu, pada Jumat lalu adalah 6.177.000. Total penerimaan sejumlah Rp259.024.000. Adapun untuk pengeluaran sampai dengan pekan lalu sejumlah Rp10.500.000. Hingga total saldo pada hari ini sejumlah Rp248.524.000. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Semoga infak dan sedekah yang jemaah berikan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman yang kedua, yang akan menjadi khatib dan imam pada salat Jumat siang hari ini adalah Mukarram Bapak Gus Reza, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan berkhutbah dengan membawakan tema Salamatus Sadr, dan yang akan bertugas sebagai muazin adalah Bapak Rubai Ghazali. Pengumuman lainnya, kami menghimbau kepada para jamaah untuk merapatkan dan mengisaf yang ada di dalam ruangan terlebih dahulu agar ikhwan kita dapat mengisaf berikutnya dengan mudah. Dan kami juga menghimbau pada para jemaah untuk tidak mengaktifkan alat komunikasi demi kekhusyuan salat Jumat kita. Adapun waktu salat pada hari ini adalah pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Harapannya semua kita dan keluarga kita diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, dan semoga hajat kita semua, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pengumuman dari kami. Apabila dapat salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وقائد المجاهدين الإمام المتقين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sebuah kalimat yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah,
maka tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah kepada kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu ada di sisi Allah dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Semoga kita yang hadir di masjid ini senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, du'afa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insya Allah kita yang hadir di masjid ini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita memasukkan 1 sendok teh garam ke dalam sebuah gelas bening yang berukuran 100 cc. Kemudian kita aduk garam ini sehingga bercampurlah garam ini dengan air. Berubah air yang bening tadi menjadi rasa asin. Tapi jamaah sekalian, ketika kita membawa 1 karung garam, 1 karung garam, kemudian kita tumpahkan garam ini ke sebuah danau, lalu kita mengambil 1 ember air yang ada di dalam danau itu yang sudah bercampur dengan garam 1 karung tadi. Kemudian kita cicipi air itu. Air itu tidak terasa asin. Pada gelas yang pertama, air yang kita rasakan itu asin. Tapi kenapa pada danau yang kita ambil 1 ember tidak berasa asin? Jamaah sekalian, garam itu adalah masalah, qadaya, muskilah. Tidak ada satupun manusia yang hidup, yang bernyawa, yang masih berdetak jantungnya, yang masih bernafas paru-parunya, kecuali dia akan menghadapi yang namanya masalah. Berhenti masalah ketika kita sudah menjadi almarhum dan almarhumah. Selama hidup di kandung badan, kita akan selalu dihadapkan masalah demi masalah. Merujuk kepada contoh dan ilustrasi tadi jamaah sekalian. Tidak penting sebenarnya berapa banyak garam yang akan kita tumpahkan. Tapi semua itu tergantung dari penampungnya. Kalau penampungnya itu kecil, volumenya kecil, sudah pasti garam itu asin. Walaupun sedikit yang kita tuangkan ke dalam wadah tersebut. Tetapi ketika wadahnya itu mempunyai volume yang besar, seberapapun garam yang kita tumpahkan, 1 karung, 2 karung, bahkan lebih, tidak terasa asin. Garam itu masalah. Dan wadah yang menampung garam tadi adalah hati kita. Jamaah sekalian, kita selalu dihabiskan waktu, tenaga, dan pikiran kita, bahkan biaya, untuk berpikir soal besar kecilnya masalah. Untuk berpikir soal sulit dan mudahnya masalah. Sederhana dan rumitnya masalah. Padahal harusnya kita fokuskan bukan pada masalahnya. Kita harus fokus kepada wadah yang akan menerima masalah itu. Sebanyak apapun masalah yang diberikan Allah kepada kita, selama wadah yang menerima itu, yang bernama hati, dia luas dan lebar, maka masalah itu tidak menjadi arti apa-apa. It doesn't matter how big or small the problem is. Tidak penting masalah itu besar atau kecil. Tapi seberapa luas dan lebarnya hati Anda,
Itu yang menjadi kunci. Kalau hari ini kita dihadapkan pada masalah yang kecil saja sudah mengeluh, resah dan gelisah. Itu sebuah indikator, sebuah pertanda hati kita sedang sempit. Tugas kita berikutnya adalah meluaskan hati. Itu yang disebut dalam istilah salamatus sadr atau rahabatus sadr. Bagaimana kita lebarkan dan luaskan hati kita. Sehingga seberapapun banyak masalah yang menimpa kita, yang diberikan Allah, insya Allah kita tetap bisa menyelesaikan dengan baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perhatian kita yang jauh lebih penting adalah pada sebuah pertanyaan, bagaimana caranya menghindarkan diri kita dari hati yang sempit. Dan berubah menjadi hati yang luas dan lebar. Karena masalah besar dan kecil itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Tapi dia akan menjadi kecil walaupun kesannya besar ketika hati kita luas dan lebar. Maka bagaimana kita berupaya dengan tuntunan Allah dan contoh Nabi kita Muhammad SAW melebarkan hati. Menjauhkan diri kita dari kesempitan hati. Para ulama tasawuf memberikan gambaran kepada kita setidaknya ada 4 hal yang bisa mempersempit hati kita. Yang menghambat kita untuk meluaskan dan melebarkan hati. Nomor 1 adalah takabur, sombong. Kesombongan yang dilakukan oleh seseorang itu akan mempersempit hati sehingga walaupun yang datang itu masalah kecil, dia akan mengalami kesulitan untuk menemukan solusi. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga. Orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Sahabat bertanya, apakah disebut sombong itu ya Rasulullah? Apakah orang yang memakai baju yang bagus, memakai sepatu yang bagus, bahkan bisa berkembang memakai kendaraan yang bagus, tinggal di rumah yang bagus, apakah itu disebut sombong? Oh bukan, kata Nabi, bukan itu. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Lantas apa yang kau maksud dengan sombong? Nabi menggambarkan ada 2 ciri orang yang sombong. Yang pertama adalah batarul haq. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Dan yang kedua adalah wagumdun nas. Merendahkan dan meremehkan manusia lain. Kita tidak bisa menilai orang dengan apa yang kita lihat secara zahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Allah tidak akan melihat penampilan kamu, fisik kamu, aksesoris yang kamu pakai, tapi yang Allah lihat adalah hati kamu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. PR kita adalah bagaimana caranya menangkal penyakit sombong. Dan kesombongan ini akan terjadi pada orang-orang yang memiliki kelebihan. Orang yang kelebihan ilmu mempunyai potensi sombong dibandingkan orang yang sedikit ilmu. Satu contoh, seorang yang bergelar profesor, doktor, master. Bukan berarti kita simpulkan sombong, tapi dia punya potensi sombong lebih besar daripada orang yang SD saja tidak tamat. Berhati-hati, kesombongan itu justru akan menerpa orang-orang yang pintar dan cerdas. Disinilah menjadi sebuah tantangan bagi kita, namun tidak berarti kita menjauhkan diri dari keilmuan. Karena para ulama ahli hukum mengatakan, al-ilmu qabla al-amal. Bagaimana mungkin kita mengamalkan suatu ibadah kalau kita tidak punya ilmunya? Orang yang punya kelebihan jabatan, orang yang memegang posisi-posisi strategis, menjadi manajer kah, direktur kah, presiden direktur, apalagi seorang CEO, chief executive officer di dalam sebuah korporasi besar, dia punya potensi takabur dibandingkan pegawai dan stafnya. Hati-hati, itu bisa mempersempit hati dia.
Bukan berarti menyimpulkan, tapi dia punya potensi lebih besar dibandingkan karyawan. Begitupun orang yang punya kelebihan harta. Entah dia seorang jutawan, entah dia seorang miliarder, ataupun seorang triliuner. Dia punya potensi sombong. Yang itu bisa membuat hatinya menjadi sempit. Yang kedua, jamaah sekalian, adalah penyakit iri. Ketika kita melihat tetangga kita, rumahnya lebih bagus. Kita tidak suka. Di kantor kita melihat teman kita baru saja membeli mobil baru. Kita tidak suka. Bahkan kita punya teman yang kita hadiri pada acara pernikahan. Dia punya istri yang lebih daripada kita. Kita pun tidak terima. Ini bisa mempersempit hati kita. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Maka obatnya adalah qanaah. Qanaah maknanya adalah menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memperhitungkan dari segala sisi dan segala dimensi. Apa yang kita dapat hari ini, entah harta, jabatan, ataupun hal-hal yang lain, sudah ditakar dan diukur oleh Allah, tidak mungkin ditukar kepada orang lain. Sudah cocok buat kita, tugas kita adalah qanaah, menerima apa yang sudah diberikan Allah. Orang-orang yang tidak pernah puas terhadap apa yang diberikan Allah, ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan dia. Maka tugas kita adalah qanaah. Penyakit yang ketiga yang bisa mempersempit hati seseorang, menyulitkan dia untuk melebarkan hati, itu adalah dengki atau hasad. Bahkan tersimpan sebuah dendam. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan sebuah pelajaran ibroh kepada kita. Dalam suatu ungkapan redaksi dalam bahasa kita sehari-hari. Kalau seandainya ada orang yang memukulmu, ada orang yang menghardikmu, mencelamu, menghinamu, jangan kau balas. Atau paling tidak jangan biarkan, jangan berikan kesempatan orang lain itu untuk menghina kita. Jangan membuka ruang orang lain untuk menghina kita, menindas kita. Tetapi kalaupun terjadi, kita boleh melawan dengan cara yang sepadan. Tetapi memaafkan jauh lebih hebat. Doakan agar beliau bisa merubah sikap dan perbuatannya untuk bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan kita. Tidak mudah jamaah sekalian. Tetapi itulah salah satu kunci untuk meluaskan hati. Memperbanyak stok maaf. Dan untuk bisa memaafkan ini, sesuai dengan asal kata dalam bahasa Inggris, forgive to forget. Kita bisa memaafkan kalau bisa melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada orang lain terhadap diri kita. Jangan kita ungkit-ungkit lagi kejelekan-kejelekan orang lain. Jangan kita singgung lagi hal-hal yang menyakitkan orang lain terhadap diri kita. Sederhana, maafkan dan doakan mereka supaya kembali ke jalan benar. Dan yang terakhir jamaah sekalian adalah penyakit serakah. Greedy. Sudah dapat 1 ingin 2, sudah 2 pengen 4, sudah 4 pengen 8, sudah 8 pengen 16 terus. Seperti orang haus minum air laut tidak akan pernah kenyang. Sudah punya sepeda, ingin punya motor, sudah punya motor, ingin mobil, sudah punya mobil, ingin satu lusin. Sudah punya 1 lusin, dia ingin punya pabrik mobil, sudah punya pabrik mobil, dia punya pesawat jet pribadi. Setelah punya jet pribadi, ingin punya airlines, dan seterusnya, tidak akan pernah berhenti. Perlombaan keuangan, perlombaan ekonomi dan finansial. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk menghalau sifat rakus ini adalah sedekah. Bagaimana kita membiasakan dan melatih sedekah? Sedekah bukan sekadar mengeluarkan sejumlah uang dari dompet kita. Itu hal yang sederhana. Tapi pada saat Anda bersedekah, Anda sedang berjuang untuk melawan keserakahan Anda.
Ingat, di dompet Anda ada bagian orang lain yang membutuhkan. Ingat, di bagian gaji Anda ada bagian yang membutuhkan. Di luar anak dan istri Anda. Itulah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Fakir, miskin, duafa, dan anak-anak yatim. Mereka menunggu uluran tangan kita. Ingat, semua itu bukan punya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu punya Allah. Semua kembali kepada Allah. Kalau kita sadar harta kita bukan punya kita, punya Allah. Apa yang ada di dompet kita bukan punya kita, punya Allah. Apa yang ada di tabungan kita, saldo yang ada di rekening bank kita itu adalah punya Allah, bukan punya kita. Maka kapanpun Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan, maka kita pun harusnya dengan senang hati mengeluarkan. Tanpa harus memperhitungkan. Seolah-olah uang kita berkurang karena kita bersedekah. Itu satu cara yang paling efektif untuk menghalau yang namanya penyakit serakah. Dan insya Allah jamaah sekalian, kalau kita bisa menghalau yang namanya kesombongan, iri, dengki, dan keserakahan, hati kita akan menjadi luas, hati kita menjadi lebar, sehingga apapun masalah yang menimpa kita, kita pun tetap bisa mengatasi dengan baik. Barakallahu lakum wa nafa'an wa ikum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا استووا بين تصفية تمام صلاة ربي أعوذ بك من صلي فرض تمام الله أكبر اللهم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا وبارك على محمد. اللهم إنك أنت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sebelum kita berzikir dan berdoa, izinkan kami menyampaikan maklumat sejalan dengan apa yang kami khutbahkan tadi. Insya Allah salah satu upaya kita meluaskan hati adalah bersedekah. Kami sudah 25 tahun kurang lebih menyantuni dan mengurus santri yatim du'afa dari Maluku, 625 orang. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan, mobil khusus DKM pengurus Al-Hijrah yang telah lama sudah bertahun-tahun memberikan support juga, kami ucapkan jasa, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Sudah ada 54 yang sudah sarjana S1 dan insya Allah kami memberangkatkan 10 orang untuk S2 tahun ini ke luar negeri. Ada ke Madinah, Turki, Malaysia, Eropa dan juga di Amerika. Tentu saja tangan kami masih pendek, kami memanjangkan tangan kami dengan tangan jamaah semua. Di luar ada adik-adik kami yang menggelar sorban. Berapapun nilainya yang kita sedekahkan, insya Allah akan dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan mereka menjadi satu keberkahan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma na'udzubika minal kufri wal fakri wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.